Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa kabarnya anak-anak ibu di rumah hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini materi pembelajaran kita yaitu tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menyusun, menjelaskan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. Yang kedua, melalui kerja kelompok, siswa mampu menunjukkan aturan yang harus diterapkan dalam menjaga kebersihan rumah dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Kemudian yang keempat, melalui permainan, siswa mampu menyusun kalimat ungkapan petunjuk dengan benar. Yang kelima, melalui fenomena sehari-hari yang dipilihkan guru, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam. Yang keenam, dengan mengkaji cara mengurangkan dua bilangan, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengurangan dua bilangan 20 sampai 40 tanpa teknik meminjam dengan benar. Oke, inilah tujuan pembelajaran untuk kita pada pembelajaran 3 ini. Sekarang kita masuk ke inti materi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang ketiga. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi gambar apakah ini? Anak-anak Bu Guru pasti sudah tahu. Ini Bu Guru, rumahnya berantakan. Ya, betul sekali. Akan tetapi supaya kita lebih tahu apa isi dari gambar ini, kita harus membaca teks yang ada di sampingnya ya. Jadi itulah sebabnya kenapa anak-anak Bu Guru harus pintar membaca, supaya anak-anak Bu Guru bisa mengetahui informasi dari sebuah cerita atau gambar ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Ya, jadi dalam pembelajaran 1 dan 2, kita juga sudah membahas tentang menjaga kebersihan rumah kita. Siapakah yang punya kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah? Ya, betul jawaban anak-anak Bu Guru. Kita semua. Jadi bukan hanya ibu, bukan hanya kakaknya yang sudah besar atau bapaknya, tetapi semua anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Hal apa saja yang bisa kita kerjakan? Anak-anak Bu Guru bisa membantu merapikan mainan, kemudian mencuci piring, membantu ibu mengepel lantai, menyapu. Seperti ini ya.
Oke, sekarang kita lanjut coba nih. Ayo berdiskusi. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikanlah dengan temanmu. Sampaikan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa hal yang harus kita lakukan adalah pada pembelajaran 1 kita sudah menulis agar rumah tetap terjaga kebersihannya. Misalnya kita mencuci piring segera setelah selesai makan ya, misalnya tuh. Kemudian apalagi kemarin, siapa yang masih ingat pembelajaran 1? Apa yang harus kita lakukan? Menyimpan sepatu pada rak sepatu, betul sekali. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga nih, makan di dapur ya, jadi nggak boleh makan di ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi makanlah pada tempatnya di meja makan di dapur ya. Kemudian membersihkan rumah harus dilakukan setiap hari. Jadi secara terus-menerus, setiap hari nyapu. Anak-anak Bu Guru kan sudah besar, sudah pinter lagi, jadi bisa membantu orang tua. Dari sekarang bantu ibu membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, cuci piring, dan merapikan mainan. Setelah selesai bermain, merapikan buku setelah selesai belajar, seperti itu. Oke? Kita lanjut, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik. Beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Oke, paham ya? Jadi kita punya tugas pada kotak yang nanti tersedia di dekat gambar, kita akan memberikan tanda. Tandanya jika itu kebiasaan baik, kita beri tanda centang atau benar. Kalau pada kebiasaan yang tidak baik, kita beri tanda silang. Pinter anak-anak Bu Guru. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini Siti. Apakah yang dilakukan Siti ini adalah kegiatan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Jika ini kebiasaan baik, kita memberi tanda centang pada kotak yang berwarna merah. Kira-kira bagaimana jawabannya? Hebat anak Bu Guru. Jadi kita memberi tanda centang. Ya, oke, paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan gambar yang kedua. Wow, dia lagi makan jajan lalu bungkusnya dia buang seret di sampingnya. Betul atau tidak? Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Iya, anak-anak Bu Guru benar. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita beri tanda silang. Oke, kita lanjut lagi ya pada gambar yang ketiga nih. Apa yang mereka lakukan? Mereka lagi bermain. Mainannya dilempar-lempar, disemprot-semprot seperti itu. Apakah itu kebiasaan yang baik? Oh, dindingnya dicoret-coret. Tuh, dindingnya dipilok-pilok. Akhirnya dindingnya yang bersih menjadi kotor. Jadi ini adalah kebiasaan yang apakah yang baik atau tidak baik? Iya, jadi kita beri tanda silang. Betul sekali. Anak-anak Bu Guru sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya pada gambar yang keempat nih, tampak itu makanan piring-piring kotor ya, yang masih ada makanannya ditumpuk di situ, ada tulang ikan, gelas, mangkok, sendok, numpuk di situ. Jadi habis makan langsung ditumpuk di situ. Apakah itu kebiasaan baik? Iya, anak-anak Bu Guru benar.
ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita harus memberi tanda silang. Oke, lanjut ya pada gambar yang kelima. Iya, tampak seperti bagaimana, apakah berantakan atau rapi? Betul, jadi ini rapi sekali. Minuman pun dikasih tutup. Ya, jadi ini adalah kebiasaan yang baik. Kalau baik tadi diberi apa? Centang. Betul sekali. Yang terakhir nih. Wow. Siapa nih? Si Edo ya. Si Edo lagi ngapain tuh? Dia lagi merapikan tempat tidur sendiri. Nah, anak-anak Bu Guru siapa nih yang sudah bisa seperti Edo? Bisa merapikan tempat tidur sendiri loh, bukan ibunya. Jadi selimutnya dilipat, bantalnya dirapikan. Iya, jadi ini adalah kebiasaan yang baik. Jadi kita beri tanda centang. Yes, sudah selesai semua. Kita lanjutkan. Oke, sekarang ayo berlatih. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Ya, petunjuk itu apa? Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang ke-1 dan yang kedua tentang kata petunjuk atau kalimat petunjuk. Petunjuk itu adalah kalimat yang menyampaikan cara untuk melakukan sesuatu. Ya, petunjuk. Oke, contoh nih. Ya, di sini kartu katanya sampah pada tempatnya buanglah. Ya, jadi ada 4 kata yaitu sampah pada tempatnya buanglah. Lalu susunlah kalimat yang benar. Susunan kalimat yang benar adalah seperti apa yang benar? Ini kan berarti masih diacak nih. Yang benar apakah buanglah sampah tempatnya pada atau tempatnya pada sampah buanglah? Bukan Bu Guru. Yang benar adalah buanglah. Ini masih kosong ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Hebat. Anak-anak Bu Guru memang pinter-pinter. Oke. Udah, ini adalah contoh ya. Nanti kita lanjut lagi. Nih, sekarang yang kita kerjakan nih bareng-bareng kita ya. Tadi contohnya ya. Sabun saat tangan gunakan cuci. Jadi di sini kita akan belajar 5 kata lagi. Yaitu sabun saat tangan gunakan cuci. Itu belum disusun. Sekarang kita susun menjadi jadi yang mana duluan ya kira-kira? Sabun saat tangan gunakan cuci. Yang benar adalah saat cuci tangan gunakan sabun. Jadi itu adalah petunjuk yang benar. Kata yang diacak tadi sudah kita susun ya. Nanti anak-anak Bu Guru untuk latihan silahkan kerjakan yang di buku LKS. Sekarang kita belajar sama-sama dulu. Lalu yang kedua, nah ini adalah kata yang masih diacak juga. Disapu, hari, lantai, setiap, harus. Menjadi apa ya? Kata manakah yang lebih dahulu? Disapu, hari, lantai, setiap, harus. Siapa anak-anak Bu Guru yang bisa duluan menjawab? Iya, jawabnya dari rumah ya. Anak Bu Guru pasti bisa nih. Nah, kita kan belajar dari rumah. Jadi anak-anak Bu Guru sambil menyimak video ini sambil menjawab dan diikuti. Bisa Bu Guru, saya bisa menjawabnya.
Memang anak-anak Bu Guru anak yang hebat. Jadi susunan yang benar adalah lantai harus disapu setiap hari. Ini adalah yang benar. Yang tadi diacak yang pertama, lalu kita susun menjadi susunan kata yang tepat. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Ya, ada 5 kata lagi: air, ember, ke, tuang, dalam. Kita susun menjadi manakah yang lebih dahulu. Jadi kita buat tuang, air, ke, dalam, ember. Iya, gampang ternyata ya. Kita tinggal menyusun kartunya menjadi urutan yang benar. Ya. Jadi kita lanjut sekarang nih yang keempat. Campur lantai, pewangi, air dengan. Kita susun menjadi ini, manakah yang lebih dahulu kita susun di depan adalah campur air dengan pewangi lantai. Iya, inilah susunan yang benar. Terakhir yang kelima. Basah, bersihkan kaca dengan lap. Kita susun menjadi, ya, silahkan perhatikan dulu manakah yang lebih dulu kita buat di depannya. Ya, bersihkan, lalu kaca dengan lap basah. Hebat sekali, anak-anak guru pintar. Oke, sekarang hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Nih, apa yang dikatakan Ibu ya? Yuk kita baca lagi. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Lalu Dayu menjawab, baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Lalu Dayu berkata lagi, piring yang digunakan ada 35. Piring Ibu ada 24, kata Dayu. Lalu kata Ibu, coba tentukan berapa piring pinjaman. Ya. Kata Dayu lagi, dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Kata Ibu, benar sekali. Cerita Dayu dan ibunya tadi, kita akan belajar konsep pengurangan ya. Cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Nih, jadi tadi 35. Kemudian punya ibunya Dayu piringnya hanya 24. Lalu piring yang dipinjam berapa? Kita belajar berhitung ya. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurang 24 sama dengan 11. Tuh, jadi ada yang dikasih tanda silang itu sebanyak
2 puluhan dan 4 satuan. Jadi 24 adalah kepunyaan ibunya Dayu. Sedangkan jumlah semuanya ada 35. 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Gimana cara menghitungnya? Nih, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 3 puluhan tambah 5 satuan. 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Lalu dikurangkan 35 dikurang 24 tadi. Ya. Nah, 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi diturunkan ke bawah. 5 dikurang, mulai dari 3 ya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Puluhannya dikurangkan tuh 3 puluhan dikurang 2 puluhan sama dengan 1 puluhan. Lalu 5 dikurangi 4 tuh. 5 satuan dikurang 4 satuan sama dengan 1 satuan. Lalu dijumlahkan 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi bukan 1 tambah 1 karena ada 1 puluhan. Puluhan itu berarti 10. Jadi 10 ditambah 1. 1 puluhan tambah 1 satuan sama dengan 11. Anak-anak Bu Guru paham? Kita coba lagi ya. Nah, bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Ya, nanti kita coba ya. Nih, 28 itu dikurang 12. Jadi yang disilang itu puluhan, 1 puluhan dan 2 satuan. Itu adalah 12-nya. Keseluruhannya ada 28. Cara menghitungnya seperti ini. Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 sama dengan 2 puluhan tambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Ya, jadi dikurangkan 2 dikurang 1 tadi sama dengan 1. 2 puluhan dikurang 1 puluhan ya, tinggal 1 puluhan. Lalu ditambah 8 yang tadi di ujung, 8 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 6. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan. Jadi 28 dikurang 12 sama dengan 16. 16 itu dari mana? 1 puluhan ditambah 6 satuan. Jadi jumlahnya ada jumlah 28 dikurang 12 sama dengan 16. Masih belum paham atau anak-anak Bu Guru sudah paham? Sudah Bu Guru. Oke, nanti kita coba lagi ya. Selanjutnya kita akan menghitung lagi. Ya. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Kita coba ya. 24 dikurang 13 sama dengan titik-titik. Jadi 24 kita buat dulu kalimat matematikanya seperti ini. 24 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Puluhannya adalah angka 2. Kita tulis angka 2-nya. Ya, jadi satuannya berapa? Angka yang di belakangnya adalah angka 4. Dibaca 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Kemudian 13 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita buat 1 puluhan, kemudian angka di belakangnya angka 3. Angka 3 itu nama nilai tempatnya adalah satuan. Jadi 3 satuan. Lalu kita kurangkan di garis, itu ada tanda kurang di samping kanannya. Kita kurangkan puluhan dan puluhannya. 2 dikurang 1.
Lalu nanti kita buat di sini titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1. Karena 2 sudah dibuang 1, sisanya 1. Lalu satuannya kita kurangkan juga. 4 satuan dikurang 3 satuan sama dengan berapa tuh? 4 dibuang 3. 1 juga Bu Guru. Iya, hebat. Jadi kita tulis 1 puluhan ditambah 1 satuan. Maka ya, jadi 24 dikurang 13 sama dengan 11. Oke, gampang kan? Masih kita lanjut lagi nih. Yang kedua, 29 dikurang 15. Wah, angkanya semakin tinggi. Tapi tenang, kita kan sudah bisa. Yuk kita coba lagi. 29 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jadi kita tulis 2 puluhan ditambah angka di belakangnya, angka satuannya 9. Ditulis di sini. 2 puluhan ditambah 9 satuan. Lalu berikutnya 15 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita tulis lagi 1 puluhan, lalu angka di belakangnya angka 5, berarti ditambah 5 satuan. Mau kita kurangkan lagi. Kita tadi kan belajar konsep pengurangan, jadi kita belajar mengurangkan. Nah, sekarang kita hitung lagi nih, 2 puluhan dikurang 1 puluhan. Nih, titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Angka yang Ibu kasih merah itu 2 dikurangi 1. 2 dibuang 1. Berarti sisa 1. Lalu angka merah yang di sebelahnya lagi tuh di tempat satuan 9 dan 5. Dikurangkan 9 dikurang 5. Jadi berapa nih? 9 dibuang 5. Kita hitung. Jumlahnya 4. Iya, jadi 1 puluhan ditambah 4 satuan. Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14. Yes. Matematika itu tidak sulit, tetapi matematika itu asik. Masih kita lanjut lagi. Yang ketiga. 43 dikurang 11 sama dengan titik-titik. Ya, kalimat matematikanya seperti ini. 43 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 4-nya itu puluhan dan 3-nya itu satuan. Jadi angka yang sebelah depan namanya puluhan. Kalau angka yang belakang namanya satuan. Oke. Di bawahnya 11 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan sama dengan, kita kurangkan lagi. Oh iya, tulis dulu Bu Guru. Iya, betul, 1 puluhannya dan 1 satuannya. Iya, betul. Anak-anak Bu Guru pinter. Lalu baru kita kurangkan. Iya, 4 dikurang 1. Puluhan sama puluhannya dulu yang kita kurangkan. 4 dikurang 1 berapa? Kita buat dulu tempatnya titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Lalu 4 dikurang 1 tadi 3. Kemudian di sebelahnya satuannya dan satuannya juga kita kurangkan. 3 dikurang 1. Berapa 3 dibuang 1? Sisa 2. Jadi 43 dikurang 11 sama dengan 30. Oke. Kita lanjut yang keempat. Ya, 23 dikurang 13 sama dengan titik-titik. Kita buat dulu kalimat matematikanya. 23 sama dengan titik-titik puluhan
ditambah titik-titik satuan. Kita masukkan angka 2-nya, puluhannya, 20-an dan 3 satuan. Lalu angka 13-nya lagi tuh, kan 23 dikurang 13. 13-nya kita buat di bawah. 13 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Jadi puluhannya itu 1 puluhan dan 3 satuan. Kita kurangkan puluhan sama puluhan dan satuan sama satuan ya. Jadi 2 dikurang 1 nanti. Di tempat ini kita sediakan dulu tempatnya titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Lalu hasil pengurangan tadi 2 yang angka merah itu ya, angka yang berwarna merah, 2 dikurang 1 sisa 1. Lalu 3 dikurang 3 ada nggak sisanya? Habis Bu Guru. Betul sekali, karena 3 dikurang 3 itu habis atau 0. Berarti 1 puluhan dan 0 satuan. Jadi 23 dikurang 13 sama dengan berapa anak-anak Bu Guru? Hebat, betul sekali, 10. Yang terakhir, nih soal yang kelima, 24 dikurang 22. Kalimat matematikanya seperti ini. 24 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita simpan angkanya. 20-an, 4 satuan. Jadi angka yang depan dan angka belakang nilai tempatnya. Berikutnya angka 22-nya sama dengan 2 titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 2 puluhan dan 2 satuan karena sama 22. Puluhannya 2 juga, satuannya 2 juga. Lalu kita kurangkan. Nah, titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. 2 dikurang 2 habis sama dengan 3 dikurang 3 juga. 3 dikurang 3 tadi habis. Punya 2 biji rambutan, terus dikasihkan temannya 2-2-nya. 2 dikurang 2 habis. Berarti kalau habis itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada itu 0 atau kosong. Nah, 0 puluhan ditambah 4 dikurang 2 bisa 2. Lalu 0 puluhan tambah 2 satuan. Jadi 24 dikurang 22 sama dengan 02, atau kosongnya bisa juga tidak ditulis, cuma 2 saja bisa ya, karena kosong itu artinya tidak ada. Ya, jadi 24 dikurang 22 sama dengan 2 atau 02. Oke, nah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa untuk terbiasa membersihkan meja dan piring setelah mereka makan. Oke. Jadi setelah kita belajar hari ini, anak-anak Bu Guru sudah bisa tuh membantu orang tua. Juga hari ini kita belajar konsep pengurangan. Nanti silahkan kerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Oke, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup, kembali kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya. Bye.